Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami, dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silahkan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan membahas bank-bank ya, yang hari ini juga naik cukup tajam, yaitu
Alto, Agro, Bank, dan PNBS ya. Jadi ini sedang musim demen daripada apa? Bank digital ya. Alto, Agro, kemudian PNBS dan Bank ya. Jadi namun dari empat ini yang syariah hanya Bank, yaitu Bank Indonesia Syariah dan PNBS ya. Panindo Bank Syariah. Mungkin teman-teman yang investor syariah ya berarti pilih yang Bank dan PNBS ya. Sedangkan Alto hanya pembanding saja ya, karena harganya sudah cukup tinggi dan Agro juga sudah cukup tinggi ya. Ya, coba kita lihat pertama dari sisi Arto dulu ya. Jadi apa Bank Jago ini memang setelah diakuisisi oleh Gojek ya. Ya, ini melejit terus ya, Arto ini Bank Jago TBK. Dan saat ini di kisaran 10.900 ya, naik 16% cukup tinggi hari ini tanggal 22 Februari 2021 ya. Ya, dari sisi valuasi karena memang diakuisisi oleh Gojek ini atau memang sangat tinggi sekali ya, padahal nilai bukunya hanya 118 ya. Ini masih memakai laporan keuangan apa? September 2020, namun sebenarnya ya belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena diakuisisi oleh Gojek, maka apa value daripada Arto ini memang melejit terus ya, dan PBB-nya sekarang sudah 92 kali, hampir 100 kali ya, jadi sangat tinggi sekali. Ya mungkin bagi teman-teman yang punya Arto ya selamat ya ini, dan apa sahamnya sudah cukup tinggi ya, barangkali mau profit taking mungkin dipersilahkan ya, karena harganya sudah sangat tinggi sekali ya. Sedangkan yang mau masuk ya ini hati-hati karena harganya sudah sangat tinggi ya, 10.900 ya. Jadi kita tunggu aja rate isunya di harga berapa ya. Kalau rate isunya katakanlah di kisaran misalnya 2.000 3.000 ya, mungkin Arto bisa turun lagi ya. Jadi untuk Arto yang mau masuk saya kira di hold dulu, wait and see ya, karena harganya sudah sangat tinggi sekali. Mungkin yang bisa jadikan pilihan sih Agro ya, kalaupun yang non syariah ya. Kalau yang syariah ya berarti bank atau PNBS. Di sini untuk Agro harganya memang lagi uptrend ya. Karena Agro ini anak perusahaannya BRI dan mau direncanakan sebagai bank digital ya. Ikuti jejaknya Arto ya gitu ya. Ya pernah tertinggi untuk Agro itu di kisaran 1.600-an ya. Sekarang di 1.275 ya, sebenarnya sudah cukup pernah koreksi ya, karena memang waktu itu indeks juga lagi turun dan belum ada kejelasan sebenarnya untuk apa merger antara Pegadaian PNM itu, mungkin publik mengira dengan Agro, ternyata dengan BRI-nya, dengan induknya ya. Maka mungkin Agro diproyeksikan menjadi bank digital ya, yang akan dibuat oleh BRI menjadi bank digital anak perusahaannya, sehingga ya ini valuasinya juga sudah cukup tinggi sebenarnya ya. Jadi kalau valuasi untuk Agro PBV-nya sekarang 6,4 ya, mungkin belum terlalu tinggi seperti Arto ya, tapi artinya kalaupun 10 kali ya mungkin Agro bisa di kisaran 2000-an ya. Jadi nilai booknya sekitar 199 atau 200 lah dibulatkan. Jadi kalau 10 kali PBV-nya mungkin Agro bisa di kisaran 2000-an ya, mungkin masih cukup bagus. Sedangkan kalau Arto tadi kan sampai 90 kali karena memang diakuisisi oleh Gojek. Kemudian Gojek penguasa online ya, artinya kalau memang pasarnya Gojek akan dioptimalkan untuk pasarnya Bank Arto ya atau Bank Jago ini sangat luar biasa memang. Sedangkan untuk apa? Untuk Agro ya bisa dipertimbangkan sebagai salah satu bank digital juga yang mau dikembangkan BRI, dan saya kira bisa mencapai antara 1.800 sampai 2.000 ya untuk Agro. Nah, kemudian pendatang baru yang mau diproyeksikan menjadi bank digital adalah yang syariah, yaitu bank ya. Nah, bank ini hari ini juga naik ya. Setelah di IPO-nya cukup diminati dan apa? Harganya naik terus ya. Ini untuk bank ini naik terus ke
IPO di 103 ya, sekarang itu posisinya di 1210, 10 kali lipat ya. Ya luar biasa juga untuk bank ya. Jadi Bank Net Syariah ini juga mau diproyeksikan menjadi bank digital ya. Sehingga harganya naik terus, arah terus beberapa hari ini dan sekarang posisinya di 1210. Jadi dilihat dari valuasinya sebenarnya juga sudah cukup mahal, tapi kalau dibandingkan dengan apa Arto tadi atau Agro ya, ya mungkin masih bisa inilah apa Bank Net Indonesia Syariah katakanlah bisa di kisaran sampai 1.500-an lah ya kami targetkan. Sedangkan PNBS ini sangat murah, masih 85-86. Jadi target kami untuk PNBS kami rekomendasikan ke member kami itu antara 100-an ya. Jadi nilai bukunya PNBS itu di kisaran 42 ya. Jadi kalau 5 kali mungkin bisa ke 200 ya. Ya, ini kalau tentunya panen Dubai Bank Syariah juga jangan ketinggalan sebagai apa namanya tren daripada bank digital semua gitu ya. Seharusnya PNBS juga apa direksi manajemennya bisa mengubah menjadi bank digital ya, sehingga juga bisa melejitkan harga PNBS ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah, ada dua bank syariah yang bisa direkomendasikan yaitu PNBS dan bank ya. Bank Net Syariah dan PNBS, sedangkan yang apa namanya konven itu Arto sudah cukup tinggi ya, mungkin terlalu beresiko ya karena sudah tinggi sekali. Kemudian kalau yang agak menengah ya Agro ya. Rencana Bank Agro namun ini non syariah, anak perusahaannya BRI akan diproyeksikan menjadi bank digital ya. Ini mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi untuk yang syariah kami rekomendasi bank dan apa? PNBS ya. Disclaimer ya. Semua keputusan investasi kami serahkan kepada investor ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.